Halo, balik lagi di channel nonton dan kita baru aja nonton berjudul Singshot. Satu kata. Nanggung. Ribet. Kenapa nanggung? Sebenarnya ini kan didasari dari film pendek dengan judul yang sama. Yang base-nya itu emang di Jawa Tengah, Jawa lah. Masuk jadikan film panjang harusnya tetap Jawa dong ya, tetap Jawa iya, tapi tuh kayak nanggung banget sumpah. Mereka ini udah pakai aktor-aktor aktris yang emang orang Jawa, yang kalau ngomong Jawa itu enggak yang ke Jakarta-Jakartaan gitu, tapi tuh kenapa ada fase di mana mereka tuh ngomong bahasa Indonesia banget gitu loh. Kayak aku ngerasanya tuh jomplang banget sih, kalau mau Jawa ya Jawa sekalian, kalau enggak sekalian gitu loh. Dan ini Jawanya banyak tapi sekalinya bahasa Indonesia itu sangat baku gitu loh. Aku merasa anehnya tuh di situ, dan bukan yang kayak satu tokoh ini nggak bisa bahasa Jawa, bukan kayak gitu. Semua tokoh di sini bisa bahasa Jawa, tapi ya itu ngomong sama Simbah itu malah pakai bahasa campur ibu-ibu gosip. Emangnya kayak aku merasa kayak nggak, malah jatuhnya malah nggak pas gitu loh mereka ngomong bahasa Indonesia gitu loh dengan logat Jawanya gitu. Sebenarnya dalam segi visual sih aman sih ya, kalau aku sangat ganjel di situ sih, sama ceritanya yang agak kurang enak diikuti di beberapa bagian. Kenapa ribet? Apa ya? Menurutnya juga kepanjangan juga sih Wow, ini sudah 1 jam 15 menit. dari film pendeknya itu udah jelas kita maunya gimana. Cuman emang Bertele-tele gitu. ya jadinya apa dipanjang-panjangin coy. Dibikin lebih ribet lagi. Di ya mungkin memang ngejar durasi ya biar jadi film panjang, tapi kayaknya ini enggak sih. Aku enggak sih. Apalagi film Raffacana nih banyak banget dialog yang disampaikan, yang dijelaskan, yang ditulis itu ciri khas banget sih Raffacana. Dan dia bermain di film panjangnya juga sama kayak film pendek itu kayak enggak sih. Ini maunya film horor yang mikir ya, yang teka-teki, yang kita nggak tahu clue-nya gimana, yang kita harus nunggu sampai akhir biar dapat jawabannya, tapi ternyata jawabannya juga kurang sih, menurutku kurang sih. Adaptasi yang sayang banget sih. Padahal dari tangan sutradara yang sama ya. Ya, tapi ternyata sesulit itu ya adaptasi ya. Harusnya masih banyak IP-nya Raffacana yang lebih bagus mungkin ya dijadikan film panjang pertamanya si Doi ini ya. Tapi nggak tahu kenapa kok Singshot, apa karena ya horor menjamur sekali dan mungkin laku ya, tapi ini rasanya bukan buat semua orang sih horornya. Kenapa tuh? Ribet. bukan yang gampang untuk dinikmati sih rasanya. Apalagi ya gitulah, kurang lah aku. Dari sisi cerita juga kurang, sisi ya walaupun aktingnya emang Jawa banget yang dipilih ya, bener-bener aktor-aktor Jogja banget ya. Tapi ya itu penyampaian ceritanya yang aku kurang sih. Walaupun visualnya juga ya lumayan lah ya. Walaupun ada CGI yang ya ini buat apa ini? Itu kok maksa banget sih rasanya ya. Ya mungkin mau disambungkan sama dasar ceritanya, tapi kayak kurang sih. Endingnya. Ya, ya CGI-nya itu lah pokoknya. Apalagi? Kalau aku sih soalnya oke aja sih, aku bagus aja sih aku kataku. Ya bagus, cuman itu tadi CGI-nya mengganggu sekali sih. Tapi karena nggak banyak juga kan, maksudnya Ya nih, tapi sekalinya muncul tuh kayak kasar. rusak semuanya sih rasanya. Ya bagus sih, maksudnya ada penggambaran dunia real dan dunia di balik dunia realnya itu lumayan beda lah memvisualisasinya, tapi ya itu sih kurang sih aku. Actingnya aman aja sih aku.
acting neneknya sih yang kurang. Ah, iya, Kayak iya, rasanya iya. kayak jomplang sekali sama kakek dan cucu, cucu yang udah effort Kaku banget. ya, neneknya ini kaku Iya. ya. Tapi Bahkan juga, neneknya, bahkan cameo yang lain lebih bagus daripada si nenek ini aja. dan nenek di film pendeknya pun juga kaku. Nah, aku lupa itu. Iya, nenek di Kaku film ya? pendeknya tuh juga kaku. Tapi beda ya, beda orang ya. Beda, beda orang semuanya. Cuman sama tokohnya kalau nggak salah ya. Ipung. Iya, penamanya Mbah Lanang, Mbah Wedok. Dan apa lagi ya? Artisnya sebenarnya bagus, pemilihan kampung, pemilihan rumah, pemilihan set apa? Salak, kebun salak itu bagus sih, maksudnya bisa menambah kehororan, tapi kayak kurang tereksplor sih rasanya. Makanya itu sih. Balik dikit ke acting. Kenapa ya ada yang tokoh dewasa dipaksain anak-anak ya? Ya itu juga Dan- agak kelihatan banget soalnya ya. Dan kehadirannya tuh nggak yang mungkin mikirnya mungkin dia punya peran penting dalam pengadeganan tertentu, ternyata juga Nggak nggak ada juga. gitu loh. Maksa aja sih, jadinya terlalu maksa juga. Yang terlalu maksa karena kelihatan gitu Iya. loh. Kelihatan banget sih emang. Beda cerita kalau misalnya mungkin di make up gimana gitu ya. Cuman Ya kalau nggak gitu ada sesuatu yang penting banget yang harus tokoh dewasa yang udah iya, dikecil. itu kita maklumin mungkin. Cuman ini nggak Biasa ada sampai akhir. Aku nunggu apakah dia punya peran penting yang gimana gitu. Nggak ada sama sekali nggak ada. Dan bahkan karakternya nggak ada pun nggak apa-apa gitu loh. Misalnya anak kecilnya cuma banyak dua. banyak banget karakter yang sebenarnya nggak perlu tapi tetap masuk itu nggak tahu kenapa kok, apa buat banyak-banyakan karakter atau gimana, dihilangin juga nggak masalah. Buat panjang-panjangin cerita sih. Ya mungkin Soalnya ini pun hitungannya masih pendek ya, 1 jam 15 menit ya. Kayak jarang banget minim-minim nonton film di bioskop itu 1,5 jam gitu loh. Ini cuma 1 jam 15 menit. ya, ya lagi ya musiknya, Aman aja sih. musik aman sih, scoringnya juga lumayan aman lah ya, nggak ada yang aneh, lumayan ngagetin tapi tidak banyak yang tidak berhasil sih jump scare-nya menurut aku sih. Benar. Aku kaget sekali doang deh kayaknya. Oh, 2 kali sih kayaknya, 2 kali sih. Kurang horor sih ini. Iya, maksudnya apa ya, klasik horornya cuy, apa ya, jump scare yang dimunculkan klasik, udah sering dan banyak sekali muncul di film-film lain gitu. Sayangnya itu sih nggak ada sesuatu yang baru Oh sih. iya, jemuran. Jemuran, muter kepala sering. Terus kayak kecelik yang itu ini ternyata ini, ya itu klasik sekali. Klasik sih. Mungkin kalau ini filmnya ditonton 5 tahun yang lalu aman, menarik. Dari sisi editingnya juga apa ya, pace-nya ya, nggak tahu ya kok rasanya ribet banget ya pace-nya, kayak nggak nyaman sih aku sama pace-nya. Ada pace-nya tiba-tiba begini, begitu, begini, begitu. Dengan Ya, transisi deep to black. Dan aku yang udah cukup nggak banyak. nyaman sih, ditambah CGI-nya. Kenapa sih CGI? Enggak, lumayan nyatu sih, tapi kelihatan masih kelihatan itu fake gitu loh. Apalagi masif lagi jumlahnya dan ya jadinya kelihatan banget sih. Ya itu sih ini filmografi pertama Doi ya. Ya, kurang sih, menurut kurang sih. Bisa ditingkatkan lagi. Ya mungkin salah pilih IP ya, nggak tahu ya. Dan mungkin juga bisa jadi mereka dibatasi kreativitasnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi melihat PH-nya tuh enggak sih menurutku. Karena kita cukup ekspektasi tinggi ya Rafa Cana ini ya, kayak dipanjangin karena film pendeknya bagus-bagus gitu. Lumayan laku ya, lumayan rame lah. Jutaan. Ya itu sih sayangnya sih. Ternyata lumayan ekspektasi tinggi tapi ternyata ya itu. Ya udah, gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Sanonton selanjutnya. Dadah.